Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormatin, Majelis Tinggi Partai, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Mahkamah Partai, tentu berserta dengan seluruh fungsionaris, kader partai dari seluruh Dewan Pimpinan Wilayah, daerah, kabupaten dan kota yang saya amat banggakan. Kita tentu amat sangat berbesar hati, bersyukur kehadirat Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Proses berlangsungnya rapat kerja nasional yang pertama, dari sejak tanggal 8, 9, dan hari ini tanggal 10, telah mampu kita laksanakan dengan hasil yang cukup optimal. Ini tentu membesarkan hati kita semuanya. Dan sekaligus kita tentu merasakan kondisi yang ada di hati sanubari kita bersama. Betapa tekat spirit semangat bagi seluruh para kader Nasdem yang hadir di Kota Makassar ini telah membuktikan kita adalah institusi partai politik yang terus bergerak untuk lebih memperkuat dan mendorong keyakinan dan daya militansi yang lebih kokoh bagi seluruh kader-kader partainya. Ini semua tidak terlepas karena kita mampu menjaga suasana batiniah kita untuk tetap saling membesarkan hati di antara kita satu sama lain. Partai ini milik kita bersama. Partai ini adalah partai yang memang diniatkan secara sungguh-sungguh untuk memberikan sesuatu, pengabdian yang berarti bagi kelangsungan perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Maka disinilah selaku Ketua Umum saya bisa merasakan segala jerih payah usaha kita yang sudah kita jalankan sejak awal berdirinya partai tidaklah sia-sia. Saya juga harus menyatakan betapa kemampuan pengorganisasian rapat kerja nasional yang pertama kali di luar Pulau Jawa jauh lebih hebat daripada apa yang pernah kita lakukan bersama. Tidak salah sekali lagi kita menyatakan perpaduan kombinasi tim kerja antara steering committee dengan organizing committee, di mana tuan rumahnya adalah saudara-saudara kita dari Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan, perlu kita apresiasi sungguh-sungguh. Di sisi lain, saudaraku, kita juga tentu bisa memahami keinginan untuk membawa pikiran-pikiran dan gagasan yang kita miliki di dalam membawa gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini. Saya pikir bukanlah hal yang bisa sedemikian rupa kita rasakan hasilnya secara langsung saat ini. Ini memerlukan satu proses perjuangan yang panjang ke depan. Bisa saja pikiran-pikiran dan gagasan ini tetap berjalan di mana kita tidak menikmati hasilnya. Tetapi itu bukanlah suatu hal yang sia-sia. Niat baik dari waktu ke waktu yang tetap terjaga. Konsistensi sikap dan pola pikir yang tetap terjaga
adalah merupakan sesuatu yang berarti untuk lebih memberikan kemajuan kita berbangsa dan bernegara. Institusi partai politik bagaimanapun memiliki suatu tugas yang mulia. Dari waktu ke waktu berupaya dengan sesungguhnya untuk ikut membangun kesadaran masyarakat, membangun kecerdasan masyarakat, memberikan pemahaman keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara bangsa ini. Maka berulang kali di mana saja saya katakan, semuanya ini akan jauh lebih efektif apabila kita bisa memberikan contoh suri keteladanan sebagai kader Nasdem yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Alangkah berbahagianya hati saya ketika melihat semangat dan sikap pionir, kepeloporan yang mampu dilakukan oleh kader-kader partai kita. Ini juga mengingatkan kita dan memberikan sinyal yang jelas pada kita bahwasanya arti keberadaan kelangsungan kehidupan kita berbangsa dan bernegara bukannya hanya terbatas untuk kepentingan generasi yang ada pada saat ini. Tapi kita juga sudah harus sungguh-sungguh mempersiapkan upaya transformasi regenerasi. Masa depan yang memang akan dilalui dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ke depan adalah posisi dan peran yang lebih didominasi oleh generasi-generasi muda bangsa ini. Nasdem amat menyadari itu. Dan untuk itulah saya memberikan penekanan dan seruan kepada saudara-saudara semuanya, para fungsionaris partai ini, untuk benar-benar berlapang dada, mempersiapkan sungguh-sungguh upaya transformasi, regenerasi di dalam tubuh partai kita. Karena inilah satu keniscayaan. Pemilu tahun 2029 yang akan datang adalah pemilu yang didominasi oleh votersnya kaum muda Indonesia. Maka perpaduan dan mensupervisi, mengajak, bergandengan tangan, dan memberikan jalan kepada orang-orang muda di partai ini, itu adalah merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Saya berbesar hati juga setelah melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Bahwasanya Partai Nasdem ini mempunyai daya tarik dan magnitude tersendiri di tengah-tengah keberadaan kaum muda di negeri ini. Dan ini patut kita syukurin. Lihatlah daripada hasil pilkada yang kita peroleh pada akhir terakhir. Dari 128 pimpinan, pucuk pimpinan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota beserta dengan para wakilnya. Itu masih didominasi oleh kaum muda. Dan ini patut kita syukuri. Nah, untuk itulah kepada saudara semuanya, sekali lagi saya katakan, modal kita yang terbesar untuk bisa tetap eksis mempertahankan konsistensi perjalanan partai ini adalah keyakinan kita sendiri terhadap misi besar yang kita bawakan melalui partai ini. Sisi lain bagaimana kita berupaya dalam sikap keseharian kita agar kita bisa saling membesarkan hati kita di antara satu sama lain. Inilah yang akan melahirkan soliditas di antara kita semakin kuat. Soliditas yang semakin kuat itu juga akan automatically membuat militansi kita sebagai kader partai ini semakin kokoh, saudaraku semua. Kita tidak mungkin akan bisa mencapai satu hasil yang lebih optimal ketika kita meragukan arti keberadaan dan misi besar yang kita miliki. Untuk itu saya berharap sekembalinya saudara dari Rakernas ini kembali lagi melakukan konsolidasi yang perlu dilakukan segera di seluruh teritorial dalam keberadaan yang saudara miliki. Fokus pemikiran kita dalam kesiapan kita adalah
bagaimana penguasaan pengamatan kita terhadap teritorial yang kita miliki. Para anggota dewan kita baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, saya ingatkan benar-benar sungguh-sungguh. Dekat dengan suasana kebatinan dalam penguasaan teritorial, saudara-saudara semua. Ini amat penting sekali. Karena dengan penguasaan teritorial kita, bagaimanapun rintangan, tantangan yang ada di daerah itu, saudara akan tetap menjadi Spartan yang hebat dari partai ini. Dengan spirit dan semangat bagaikan api yang tak pernah kunjung padam, dan itulah kader Nasdem. Itulah kader Nasdem, saudaraku semuanya. Seluruh godaan, seluruh tekanan, kalaupun ada, saya masih mempunyai keyakinan Nasdem tetap memiliki kader-kadernya yang tidak mampu digoyahkan begitu saja. Nasdem memiliki kader-kadernya yang percaya diri. Inilah rumah terbaik bagi menyongsong karir masa depan mereka dalam pengabdian mereka membangun negara dan republik yang kita cintai ini. Inilah Nasdem, saudaraku semuanya. Maka bersyukurlah kita. Institusi yang kita miliki bersama ini telah membuktikan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, kita tidak mengalami fluktuasi yang membuat hati kita terenyuh. Tapi alam berpihak pada kita. Tren kenaikan dari waktu ke waktu terus menerus terjadi dari pemilu ke pemilu berikutnya. Maka tidak adalah salah kalau kita kembali lagi mempunyai obsesi dan keinginan besar. Pemilu tahun 2029 yang akan datang, insya Allah, dengan kemampuan konsolidasi partai yang kita miliki, dengan keyakinan dan daya juang militansi kita yang hebat, insya Allah, kita akan mampu mengalami tren kenaikan lagi ke depan yang lebih baik. Maka untuk itulah kembali saya menegaskan pentingnya soliditas. Soliditas di atas kepentingan dari seluruh program kita yang ada. Tidak ada artinya program yang hebat itu. Kalau di antara internal kita sendiri tidak terjaga soliditas yang kokoh. Tapi sebaliknya ketika soliditas kokoh ini mampu kita pertahankan, dengan program yang cukup sederhana sekalipun, kita akan mampu mendobrak dan membangun kehidupan partai kita yang lebih baik ke depan, saudara. Ini saatnya kita lebih memberikan konsentrasi, energi, perhatian kita untuk mengkonsolidasikan kemampuan dan kekuatan kita di internal partai. Banyak unsur kader-kader partai yang saya lihat mempunyai keinginan dan harapan untuk menapak karirnya lebih baik lagi dengan memberikan pengabdian yang secara optimal di partai ini. Dan untuk itu saya memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya. Saya tentu juga mengajak, kalaupun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di antara kita yang masih sedikit ragu bagaimana posisi dan peran eksistensi partai ini, insya Allah melihat rakernas seperti ini yang mampu dijalankan oleh DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan ini, hatinya akan tergerak untuk bangkit. Kita akan bergerak terus dari waktu ke waktu. Dan untuk itulah saya kembali meyakinkan, jangan pernah salahkan siapapun, kecuali kita telah melihat sesuatu yang objektif dari apa yang bisa kita lakukan dan telah kita lakukan. Nasdem adalah partai politik dengan pikiran-pikiran yang moderat, yang bersikap ingin mengajak untuk ikut bersama-sama
memberikan pengabdian untuk membangun negeri ini. Karakter yang kita harapkan tumbuh daripada Kartini adalah karakter yang berani untuk mengakukan dan melakukan kekurangan dan kesalahan diri daripada hanya sekedar menyalahkan diri orang lain. Saya mau itu karakter Nasdem, dan bisakah kita memerdekakan itu, saudaraku? Nah, kalau kita telah mampu pada tahapan sikap, semangat, karakter seperti itu, maka sebahagian daripada misi gerakan perubahan telah mampu kita lakukan. Indonesia membutuhkan kita sebagai institusi partai politik yang mampu untuk ikut mempercepat proses pembangunan demi kemajuan negeri ini. Dan itu hanya bisa terjadi ketika di sana masih ada semangat, ada sikap, ada keteladanan, ada pemikiran yang berpikir secara mandiri untuk kemajuan bangsa. Kita tidak boleh ragu sedikit pun untuk tetap menyatakan betapa negeri ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, sehebat-hebatnya bagi kita sebagai satu bangsa. Tapi itu tidak boleh dicederain dengan sifat dan sikap yang tidak sesuai dengan harapan yang mengarah pada kemajuan bangsa itu sendiri. Maka jangan pernah ada kader Nasdem yang hanya menyatakan kita mau maju, tapi dia berpikir dan bergerak ke arah mundur ke belakang. Maju adalah maju, dan itu harus ke depan. Ketika kita mengatakan mari maju, kita bergerak mundur ke belakang. Nah, itu biarlah yang lain-lain saja, tapi bukan Nasdem. Kita berterima kasih bahwasanya semasa perjalanan hampir 10 bulan jalannya pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran tentunya sebagai satu pasangan presiden dan dan wakil presiden, suasana kebatinan yang masih terjaga demikian rupa itu lebih memungkinkan kita untuk melakukan konsolidasi partai ini ke arah perjalanan yang lebih baik ke depan. Untuk dan atas nama DPP Partai Nasdem, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah. Tepatnya di bawah kepemimpinan Saudara Rusdi Masih. Lebih hebat lagi ketika didampingi oleh Ibu Wakil Gubernur, Ibu Fatmawati. Kita semuanya peserta Rakernas merasa bahagia dan bangga. Tidak salah apa yang dikatakan oleh Bung Peter Gonta tadi. Ya, kalau perlu kita bikin Rakernas lagi yang kedua di sini. Saya ucapkan selamat pada semua kita. Dengan selesainya Rakernas ini, saya ingin saudara kembali ke tempat saudara masing-masing dengan perasaan bangga di hati saudara dan menyampaikan salam saya sebagai ketua umum partai ini kepada seluruh keluarga kita di tempat kita masing-masing. Saudara, yakinlah dengan tekad dan semangat yang tetap terjaga. Dengan keberanian untuk menghadapi fakta seberat apapun yang kita hadapi. Ketika kemampuan konsolidasi partai ini terjaga secara baik, daya juang dan militansi yang masih kita miliki, kita akan insya Allah mencapai hasil yang jauh lebih baik dari apa yang kita miliki pada hari ini. Sekali lagi terima kasih dan penghormatan saya pada semuanya. Dengan mengucapkan terima kasih ya Tuhan. Atas ridho-Mu, saya sebagai Ketua Umum DPP Partai Nasdem menyatakan
Hari ini di Kota Makassar, saya secara resmi saya menyatakan rapat kerja nasional yang pertama secara resmi ditutup.